Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi di Perenungan Pagi pada hari Jumat 11 Februari. Ini adalah anugerah Tuhan, ada kesukacitaan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Mari sebelum kita memulainya, kita satu di dalam doa. Bapa yang rahmani, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan kemurahan Tuhan yang tak henti-hentinya kami rasakan. Di pagi hari ini kami merasakan bahwa Tuhan senantiasa menjaga seluruh kehidupan kami. Dan kami boleh ada, kami boleh disertai, kami boleh dibimbing, diberkati. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih. Ketika saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dimengertikan kekayaan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, dan Tuhan biarlah Tuhan berfirman kepada kami, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab kita di Jumat pagi hari ini terambil dari kitab Nehemia pasal 9 ayat yang ke-29 sampai 31. Nehemia pasal 9 ayat yang ke-29 hingga 31. Demikianlah firman Tuhan. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu, tetapi mereka bertindak angkuh. Mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu, dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu, yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan. Mereka bersitegang leher dengan tidak mau mendengar. Namun, bertahun-tahun lamanya Engkau melanjutkan sabar-Mu terhadap mereka. Dengan Roh-Mu, Engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabi-Mu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga Engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam kasih Kristus untuk kita semua. Ya saudara, ketika kita membaca perenungan kita di pagi hari ini, apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu Saudara? Kalau boleh saya wakilkan, ini adalah bentuk kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa terjadi pada umatnya. Saat kita membaca ayat ke-29, begitu ada perhatian Tuhan. Perhatian Tuhan terbukti, terwujud lewat memperingatkan mereka, yaitu bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel bertindak angkuh dan tidak taat pada perintah-perintah Tuhan. Dikatakan justru mereka melintangkan bahu untuk melawan dan tidak mau mendengar. Mari lihat begitu kerasnya, acuhnya mereka terhadap Tuhan. Namun, kita lanjutkan di ayat yang ke-30. Di situ dituliskan bahwa Tuhan Allah begitu dengan sabar terhadap mereka. Meski berbagai upaya Allah lakukan agar mereka kembali bertobat, tapi mereka saja tidak menghiraukan perintah Allah. Tetapi pada akhirnya, ayat yang 31, ini adalah ungkapan hati saya yang membuat saya merinding ketika membaca 31, yaitu begini, tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali, dan tidak meninggalkan mereka, karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Ya saudaraku, ini adalah karakter dan sifat Tuhan yang mungkin tidak dimiliki oleh manusia, kita manusia biasa. Mungkin kita bisa mengasihi dan penyayang, tapi sebagai manusia yang terbatas, ketika kita disakiti, kita memiliki tingkat kesabaran tersendiri. Ketika kesabaran habis, mungkin kita akan marah. Nah, ini membuktikan bahwa kita adalah manusia yang rapuh. Manusia butuh pertolongan. Tapi dalam pembacaan kita di pagi hari ini dijelaskan bahwa Tuhan Allah adalah pengasih dan penyayang. Sebab Tuhan begitu mengasihi kita karena kita spesial, karena kita dipilih, diberkati olehnya.
Namun saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita sudah mengerti karakter apa yang dimiliki oleh Tuhan, Tuhan yang pengasih, penyayang, panjang sabar, kasih setianya, jangan kemudian kita pergunakan kesetiaan Tuhan, kita pergunakan untuk hidup dalam dosa. Gak apa-apa kok kita berbuat dosa, lakuin aja dulu. Nanti di hari Minggu kita datang beribadah, kita ikut pengakuan dosa, pasti diampuni. Gak apa-apa kok kita hidup dalam dosa, kan Tuhan kita panjang sabar, pengasih, pengampun. Nah, sikap yang seperti ini tidak terpuji saudaraku dan harus dihilangkan. Mengapa demikian? Karena kita tidak boleh mempermainkan kasih Tuhan. Kalau kita mempermainkan kasih Tuhan, bisa saja Tuhan mempermainkan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, Tuhan begitu sabar dengan cintanya. Oleh sebab itu, kita sebagai umatnya, kita harus memiliki respon. Bagaimana respon orang yang percaya? Kita mampu memperbaiki diri dan hidup semakin dekat di dalam Tuhan. Tuhan mencintai kerapuhan kita yang penuh dengan dosa. Dengan demikian kita bersyukur atas anugerah ini. Kita yang lemah tetap ditopang. Kita yang rapuh diberikan kekuatan. Tuhan merengkuh kita dengan kasih-Nya. Ketika kita butuh pertolongan Tuhan, Tuhan hadir dalam setiap hal dengan caranya, meski terkadang di luar akal dan pikiran manusia. Oleh sebab itu mari datang kepada Tuhan, bawa segala pergumulan kita dalam kesesakan, himpitan, kelemahan tubuh yang kita alami. Niscaya pasti Tuhan akan mendengar setiap ratap dan seru doa kita. Ketika kita berseru, kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, ini memperlihatkan bahwa kita memang butuh Tuhan untuk menguatkan jiwa, hati, pikiran kita. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, disitulah Tuhan pasti merangkul. Karena kasih-Nya begitu luar biasa. Karena kita masih ingat dengan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan berkat-Nya. Saudaraku, mari di pagi hari ini kita yang dalam berbeban berat, pergumulan, permasalahan hidup yang tak kunjung selesai, mari datang dan serahkan kepada Tuhan. Naikkan doa, segala permohonan kita di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan mendengar, kita diberikan kekuatan dan tetap semangat, berjuang, berusaha dalam hal apapun yang sedang kita alami. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, bahkan kasih-Nya selalu kita rasakan setiap saat, bahkan sampai di pagi hari ini. Kita boleh menerimanya. Kita yang rapuh, kita yang rentan selalu ditolong dan ditopang oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, selamat berjalan bersama dengan kasih Kristus, sebab kasih-Nya selalu menopang dan merengkuh kita yang rapuh. Tuhan berserta dengan kita. Amin. Bapa dalam kerajaan sorga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami sebagai manusia yang penuh dengan kerapuhan di dalam dosa kami hidup, tapi Tuhan tetap senantiasa mengasihi dan menyayangi kami. Itu terbukti di pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami boleh memperbaiki diri. Biarlah ya Tuhan, kesempatan di pagi hari ini kami ungkapkan itu dengan ungkapan syukur. Kami boleh memperbaiki diri, kami boleh datang ke hadirat Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang tetap taat dan patuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang adalah empunya kerajaan sorga yang selalu senantiasa memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Saat ini kami hendak melanjutkan aktivitas kami, biarlah Tuhan yang tetap sertai dan berkati, sehingga kami tetap diberikan kekuatan yang dari Tuhan untuk boleh melanjutkan hari ini dengan penuh semangat. Ada banyak harap dan pergumulan yang kami alami, tapi kami percaya Tuhan tidak jauh dan Tuhan tetap senantiasa memberkati kami. Ini kami Tuhan, doa dan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.